Gibran datang ke kampus. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke kampus universitas. Inilah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu. Inilah peristiwa yang bikin kita semua penasaran. Makanya waktu Gibran akhirnya datang berkunjung ke kampus di pertengahan bulan Maret lalu. Tentunya peristiwa ini jadi sangat menarik perhatian. Kita menunggu-nunggu apa yang bakal terjadi. Tapi nah ini lucunya. Gibran ternyata datang ke kampus yang belum ada mahasiswanya. Gibran berkunjung ke Universitas Syekh Nawawi Al-Bantani di Serang, Provinsi Banten, yang masih dalam tahap pembangunan. Dia meninjau pembangunan kampus. Bukan datang buat berdiskusi dengan para mahasiswa. Tantangan supaya Gibran berani datang berdialog dengan para mahasiswa di kampus sudah sering kita dengar. Sebagai wakil anak muda di dunia politik, umurnya baru 37 tahun, Wakil Presiden Gibran mestinya dekat dengan anak muda dan bisa menyerap aspirasi mereka. Gibran mestinya bisa melayani pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kritis dari mahasiswa. Mestinya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, setahu Tonan, itu belum pernah dilakukan oleh Gibran. Itu sama sekali belum pernah dilakukan oleh Gibran. Lalu kenapa Gibran gak mau? Atau belum mau bertemu dengan para mahasiswa? Kenapa Gibran gak mau atau belum mau berdialog dengan para mahasiswa? Kenapa Gibran gak mau berdialog dengan para ketua BEM, para ketua badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus? Soal ini rasa-rasanya, jujur saja, kita semua sebetulnya sudah tahu jawabannya. Kita semua sudah tahu apa penyebabnya. Kita semua sudah tahu kenapa Gibran selalu menghindar datang ke kampus dan berdialog dengan para mahasiswa. Tapi Tonan gak mau bahas alasan tersebut. Tonan gak mau membahas alasan yang sebetulnya sudah kita tahu sama tahu itu. Cukuplah itu jadi pengetahuan kita semua, tanpa harus diungkapkan secara gamblang. Cukuplah kita tahu sama tahu alasan Gibran gak mau berdialog dengan para mahasiswa yang pintar-pintar itu. Tapi kalau teman-teman mau mengungkapkan apa alasan sebetulnya Gibran gak mau berdialog dengan para mahasiswa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tulis analisa kalian soal kenapa Gibran gak mau datang ke kampus. Yang menarik menurut Tonan, orang yang tampak alergi sama dunia kampus, sama dunia akademik, bukan cuma Gibran saja. Ada satu orang politisi lain yang sepertinya juga gak suka sama dunia akademik yang penuh dinamika dan perbedaan pendapat itu. Dia adalah Jokowi, mantan Presiden Jokowi, ayah dari Gibran sendiri. Selama 10 tahun memimpin Indonesia,
kita tahu, Presiden Jokowi sangat jarang mendengarkan dan melibatkan kampus. Sepertinya Jokowi juga alergi sama pemikiran-pemikiran kritis dari dunia akademik. Jokowi tampaknya gak suka mendapat masukan dan kritik yang bersifat akademik, yang berdasarkan pengetahuan dan kaidah ilmiah. Sepertinya Presiden Jokowi maunya yang konkret dan bisa cepat dilaksanakan. Bisa cepat dieksekusi. Gak banyak diskusi. Dia gak suka sama diskusi akademik berkepanjangan buat menemukan solusi yang terbaik terhadap suatu masalah. Pak Jokowi gak siap sama perdebatan dan kehati-hatian akademik. Makanya kalau kita perhatikan, Presiden Jokowi sangat jarang mendengar dan melibatkan akademisi dalam mengambil kebijakan. Bahkan, yang parah, kita juga tahu kalau dia juga suka menerabas keharusan membuat naskah akademik buat mengkaji sebuah rancangan kebijakan atau undang-undang. Di era Jokowi, terutama di periode kedua pemerintahannya, beberapa undang-undang dibuat dengan sistem dikebut, gak memakai kajian ilmiah yang memadai. Omnibus Law Cipta Kerja. Walaupun ini peraturan yang sangat kompleks, undang-undang ini dibuat dalam waktu singkat dan mengabaikan aspirasi masyarakat maupun masukan-masukan dari kampus. Makanya sekarang ini, walaupun kita sudah punya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin buat menarik investasi dan membuka sebanyak mungkin lapangan kerja, tapi pada kenyataannya sekarang yang terjadi malah banyak pabrik yang bangkrut dan buruh yang terkena PHK. Ini kebalikan dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kembali ke soal anaknya, kembali ke soal Gibran, Tonan sangat setuju kalau kita terus menantang wakil presiden muda itu buat berani datang ke kampus dan berdialog dengan para mahasiswa. Pastinya, kita semua sangat ingin tahu pemikiran-pemikiran cemerlang, out of the box, dan terobosan besar dari tokoh yang sukses bisa terpilih jadi wakil presiden di umur 37 tahun tersebut. Kita ingin mendengar visi wakil presiden Gibran yang pastinya sangat jenius dan visioner tersebut. Gimana kalau menurut teman-teman? Apa kalian setuju sama harapan Tonan ini? Apa kalian setuju kalau kita terus menantang Gibran supaya datang ke kampus dan berani berdialog dengan para mahasiswa?